Shalom, sahabat penyejuk hati. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik renungan yang banyak dibincangkan setiap kita orang percaya, yaitu mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Pernahkah Anda melihat sebuah permadani yang sedang ditenun? Dari sisi belakang yang terlihat hanyalah benang-benang kusut. Warnanya bercampur, arahnya tidak jelas, bahkan terlihat berantakan. Namun, ketika kita melihat dari sisi depan, ternyata benang-benang yang tampak kacau itu membentuk sebuah gambar yang indah. Seringkali hidup kita seperti melihat sisi belakang permadani. Kita melihat masalah, kita melihat air mata, kita melihat kegagalan, dan kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mungkin hari ini Anda juga sama membawa pertanyaan yang sama. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu menyenangkan. Firman Tuhan juga tidak berkata bahwa semua masalah langsung hilang. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia bekerja melalui semuanya, bahkan melalui hal-hal yang tidak kita mengerti. Bayangkan Yusuf. Suatu pagi ia masih menjadi anak yang dikasihi ayahnya. Namun tidak lama kemudian hidupnya berubah. Ia dibenci saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke penjara. Jika kita berada di posisi Yusuf saat itu, mungkin kita akan berkata, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apa salahku? Tuhan, mengapa hidupku menjadi seperti ini? Namun, Yusuf tidak tahu bahwa setiap peristiwa yang menyakitkan yang ia alami sedang mengantarkannya menuju rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Saat dijual sebagai budak, ia tidak mengerti. Saat di penjara, ia juga tidak mengerti. Bahkan, mungkin selama bertahun-tahun ia tidak mengerti. Tetapi Tuhan mengerti. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Saat kehilangan pekerjaan, saat usaha tidak berjalan baik, saat keluarga mengalami banyak masalah, saat doa belum dijawab, kita ingin Tuhan segera menjelaskan semuanya. Padahal, seringkali Tuhan tidak memberikan penjelasan. Dia memberikan penyertaan. Tuhan tidak selalu memberitahu alasan dari setiap masalah. Tetapi Dia berjanji untuk berjalan bersama kita melewati masalah itu. Dan terkadang baru setelah bertahun-tahun kita melihat, oh ternyata Tuhan sedang menolongku melalui semua ini. Mungkin saat ini Anda sedang berada di masa yang sangat sulit. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Mungkin ada pergumulan yang hanya Anda yang Tuhan yang tahu. Jika demikian, ingatlah satu hal. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup Anda. Tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Tidak ada pergumulan yang terlalu besar baginya. Dan tidak ada musim kehidupan yang sia-sia di tangan Tuhan. Bahkan hari-hari yang paling sulit pun dapat dipakainya untuk membentuk sesuatu yang indah. Mungkin hari ini Anda belum melihat jawabannya,
Mungkin Anda belum mengerti alasan, tetapi sama seperti seorang yang hanya melihat sisi belakang permadani, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup Anda berantakan. Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menenun, dan pada waktunya Anda akan melihat bahwa Dia sedang membentuk sesuatu yang indah dari setiap bagian hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Saat kami menghadapi masalah yang berat, tolong kami mengingat bahwa Engkau tetap bekerja. Kuatkan setiap hati yang sedang lelah, berikan pengharapan kepada mereka yang hampir menyerah, dan biarlah kami tetap percaya bahwa tidak ada satupun bagian hidup kami yang sia-sia di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabatku, jika Anda percaya Tuhan sedang bekerja, meskipun Anda belum melihat jawabannya, tuliskan kesaksian singkat sahabat sekalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi kesaksian singkat mengenai kebaikan yang Tuhan berikan di saat-saat kita menghadapi masalah hidup. Dan jangan lewatkan renungan besok, karena kita akan membahas tema yang mungkin sedang dirasakan banyak orang saat ini, yaitu ketika hati sudah lelah dan ingin menyerah, apa yang harus dilakukan. Sekian renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati setiap kita, orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.